Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di pertemuan keempat di mata kuliah komputasi paralel. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini yang kita akan bahas adalah tentang paralel komputer memori arsitektur. Jadi bagaimana arsitektur memori dari paralel komputer itu sendiri. Nah, dalam arsitektur memori komputer paralel itu sendiri, dia terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah share memory atau memori bersama, kemudian ada distributed memory, ada memori yang terdistribusi, kemudian ada hybrid distributed and share memory. Jadi ini adalah gabungan antara share memory dan distributed memory. Nah, share memory itu seperti apa? Distributed memory itu seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Oke, yang pertama adalah share memory. Share memory itu ada beberapa karakteristik umum dalam share memory. Jadi share memory paralel komputer itu sangat bervariasi ya, tetapi umumnya memiliki kesamaan dan kemampuan untuk semua prosesor mengakses semua memori sebagai global address space atau alamat global ya, menyediakan alamat yang global. Nah, dalam share memory ya, beberapa prosesor dapat beroperasi secara independen tetapi berbagi sumber daya memori yang sama. Jadi dalam share memory itu dia hanya menggunakan satu memori tapi memiliki banyak prosesor. Karakteristik yang lainnya adalah perubahan lokasi memori dilakukan oleh satu prosesor terlihat semua prosesor lainnya. Jadi dalam share memory itu ada beberapa prosesor ya, ada beberapa memori atau prosesor ya. Jadi ketika ada perubahan lokasi memori yang terjadi yang dilakukan oleh satu prosesor itu ya terlihat oleh prosesor lainnya karena dia tergabung dalam satu memori. Ya, karena dia hanya menggunakan satu memori tetapi memiliki banyak prosesor, terbagi-bagi beberapa prosesor. Jadi secara historis juga share memory ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan UMA Uniform Memory Access dan NUMA Non Uniform Memory Access. Nah, ini berdasarkan atas waktu akses memorinya. Ya, ini berdasarkan waktu akses memorinya. Nah, UMA itu artinya bahwa akses memori itu berupa akses memori yang seragam ya ataupun akses memori yang tidak seragam. Apa perbedaannya masing-masing nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini adalah uniform memory access atau memori akses yang seragam ya, memori akses yang seragam. Jadi paling sering diwakili hari ini oleh simetri multiprosesor atau SMP. Nah, di materi sebelumnya kan kita sudah bahas itu SMP ya, apa ya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di teman-teman sudah baca slide yang pertemuan sebelumnya bahwa SMP itu adalah arsitektur perangkat keras memori ya, yang artinya memori bersama di mana beberapa prosesor itu dibagi menjadi beberapa ruang alamat ya. Nah, seperti itu. Dan memiliki akses yang sama ke semua sumber daya. Nah, itu adalah SMP.
Nah, dalam share memori ini memiliki prosesor yang identik. Jadi dalam satu memori ini ada beberapa prosesor itu memiliki keidentikan untuk masing-masing prosesor, ya, atau masing-masing prosesor itu memiliki kesamaan. Nah, dalam proses pengaksesan di share memori, yaitu waktu aksesnya itu bisa dikatakan bersamaan, ya. Jadi untuk mengakses beberapa proses CPU untuk mengakses ke semua memori itu waktu aksesnya itu sama, ya, ke semua memori. Nah, dalam uniform memory access ini kadang-kadang disebut sebagai CC-UMA atau Cache Coherent UMA, ya. Jadi Cache Coherent UMA itu berarti jika satu prosesor memperbaharui lokasi dalam share memori, maka semua prosesor yang lain tahu tentang pembaharuan. Nah, jadi karena dia hanya menggunakan satu memori, ya, jadi ketika terjadi perubahan lokasi dalam satu prosesor ini, misalkan prosesor A ini, prosesor A, nah prosesor B, C, dan D itu akan mengetahui ya, tentang pembaharuan tersebut. Ya, nah itu yang terjadi dalam uniform memory access, ya. Nah, dalam koherensi cache itu dilakukan pada tingkat perangkat keras. Jadi yang terjadi itu adalah dalam cache koherensi ini itu terjadi dalam tingkat perangkat kerasnya. Nah, yang kedua dalam share memory itu ada yang disebut dengan non-uniform memory access, ya. Nah, dalam non-uniform memory access ini atau yang biasa disingkat dengan UMA, yaitu sering dibuat dengan menggunakan dua buah atau lebih SMP secara fisik. Jadi dia itu arsitekturnya itu lebih dari 2 SMP, ya. Secara fisik, ya. Nah, arsitektur perangkat keras memorinya itu di mana prosesor itu berbagi ruang alamat, ya. Nah, seperti itu. Dia bisa terdiri dari beberapa SMP, ya. Nah, satu SMP bisa langsung mengakses memori SMP lain. Jadi bisa dilihat di sini pada gambar, ya. Ketika ada memori yang satu ke memori yang lain itu bisa langsung diakses, ya. Nah, ini masing-masing SMP ini, nah bisa langsung mengakses satu sama lain. Nah, kemudian tidak semua prosesor memiliki waktu akses yang sama untuk semua memori. Nah, perbedaannya dengan yang uniform memory access atau UMA tadi, dia bisa mengakses dia mampu mengakses mengakses semua prosesor itu memiliki akses yang sama, bisa akses dalam waktu yang sama. Tetapi dalam uniform memory access ini tidak semua prosesor memiliki waktu akses yang sama, ya, untuk semua memori. Karena dia menggunakan beberapa memori, ya, tentu pasti ada waktu jeda yang dibutuhkan karena banyaknya memori. Tetapi di uniform memory access dia hanya menggunakan satu memori, jadi bisa bisa mengakses prosesor itu memiliki waktu akses yang sama. Nah, kemudian untuk akses memori di seluruh link itu lebih lambat, ya. Ini terjadi karena banyaknya memori yang digunakan. Nah, karena banyaknya memori yang digunakan, tentu memori yang diakses juga bisa lebih lambat, ya. Karena tergantung waktu pengaksesan. Kemudian pasti ada delay masing-masing memori karena banyaknya memori yang digunakan. Nah, kemudian jika koherensi cache dipertahankan, maka juga dapat disebut cache NUMA atau cache koherensi NUMA seperti yang dijelaskan pada UMA tadi, ya.
Hmm. Nah, nah di sini ada namanya coherency test ya. Itu coherency test itu sebenarnya kumpulan data sebenarnya. Dia adalah kumpulan data yang didistribusikan di sejumlah node cluster sehingga eh, tepat pada satu node cluster itu dapat dipertanggungjawabkan ya di setiap bagiannya. Dia itu adalah sebuah, artinya dia adalah beberapa kumpulan data ya yang di yang ada di sejumlah node clusternya. Nah, ke beberapa bisa dilihat bahwa dalam uniform ini ada beberapa memori ini dihubungkan oleh bus interconnect. Jadi ada media penghubungnya ya. Nah, ada media penghubungnya sehingga bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, apa beberapa keuntungan yang didapatkan ketika menggunakan share memory ini adalah global address space-nya itu memberikan perspektif pemrograman yang mudah digunakan ke sebuah memori. Jadi alamat apa namanya global access memorinya itu memberikan perspektif pemrograman yang lebih mudah ya. Jadi ya bisa perspektif program itu lebih mudah digunakan ke semua memori. Kemudian data sharing antara tugas itu lebih cepat, antara task itu lebih cepat. Jadi pertukaran datanya itu bisa lebih cepat dan seragam karena kedekatan memori dengan CPU. Jadi dalam hal ini data sharingnya itu bisa lebih cepat ya karena tadi kedekatan antara CPU dan memori. Namun ada beberapa kerugian juga yang jika menggunakan share memory ini ya. Untuk kerugian utamanya adalah bahwa kekurangan skalabilitas antara memori dan CPU. Jadi skalabilitas ini artinya memorinya itu tidak bisa diukur ya skalabilitasnya memori itu dan CPU. Itu menambahkan lebih banyak CPU secara geometris dapat meningkatkan lalu lintas pada jalur CPU share memory. Nah, untuk sistem cache yang koheren secara geometris meningkatkan lalu lintas yang terkait dengan cache atau manajemen memori. Nah, itu beberapa kerugiannya. Kemudian kerugian lainnya bahwa tanggung jawab programmer untuk konstruksi sinkronisasi yang masih asal itu dalam memori global. Jadi untuk sinkronisasi programnya, untuk konstruksi sinkronisasinya itu menjadi tanggung jawab programmer ya, bahwa untuk memastikan bahwa akses itu sudah benar ya, akses itu sudah benar, sudah tepat dari memori global yang diakses. Nah, yang kedua, selain share memory, ada yang disebut dengan distributed memory atau memori yang terdistribusi. Nah, dalam memori yang terdistribusi ini ada beberapa karakteristik umumnya. Seperti halnya share memory, sistem distributed memory sangat bervariasi, ya, tetapi memiliki karakteristik yang sama. Ya. Nah, di dalam distributed memory ini memerlukan jaringan komunikasi untuk menghubungkan memori antar prosesor. Jadi distributed memory ini dihubungkan melalui jaringan ya, karena dia membutuhkan jaringan komunikasi ya. Sehingga bisa menghubungkan memori antar prosesor itu sendiri. Nah, kemudian prosesor memiliki memori lokal mereka sendiri. Jadi setiap prosesor itu memiliki memori lokal itu sendiri ya. Alamat memori dalam satu prosesor tidak memetakan ke prosesor lain. Jadi masing-masing memori dalam prosesor itu artinya terpisah-pisah ya. Ya. Jadi dia memiliki memori lokal tersendiri untuk masing-masing prosesor.
sehingga tidak ada namanya konsep global space memory ya, atau ruang alamat global untuk di semua prosesornya. Nah, kemudian karena setiap prosesor memiliki memori lokal sendiri ya, share memori itu beroperasi secara independen ya. Jadi dia beroperasi secara independen. Nanti seperti dikatakan, dia tetap beroperasi secara independen, namun bisa dihubungkan masing-masing prosesor itu ya, masing-masing distribusi memori itu dihubungkan melalui jaringan. Nah, perubahan yang dilakukan pada memori lokal tidak berpengaruh pada prosesor lain ya. Karena itu konsep koherensi cache tidak berlaku di sini. Nah, di share memori tadi kan ketika ada perubahan ya, perubahan pada satu prosesor itu, maka prosesor lain akan mengetahui perubahan itu, akan menyesuaikan dengan perubahan itu. Namun itu tidak terjadi pada distributed memory. Nah, pada distributed memory perubahan yang dilakukan pada memori itu tidak berpengaruh pada memori prosesor lain, karena tadi bahwa karena prosesor ini memiliki memori lokal mereka sendiri-sendiri. Jadi masing-masing prosesor itu memiliki memori tersendiri ya. Nah, seperti itu. Jadi di share memory menerapkan koherensi cache, tapi dalam di share memory menerapkan koherensi cache, tapi di distribute memory tidak menerapkan koherensi cache ya. Nah, kemudian ketika prosesor membutuhkan akses data ke prosesor lain ya, biasanya tugas programmer untuk secara eksplisit menentukan bagaimana dan kapan data dikomunikasikan. Jadi ketika satu prosesor ingin mengakses memori dari prosesor lain itu, jadi programmer itu dia langsung mengarahkan ya. Dia harus mengarahkan secara jelas, secara eksplisit bahwa di tempat ini kamu harus akses, seperti itu. Nah, itu menjadi tugas seorang programmer nantinya untuk mengarahkan secara eksplisit dan menentukan bagaimana dan kapan data itu dikomunikasikan. Nah, untuk sinkronisasi antar tugas juga merupakan tanggung jawab programmer ya. Nah, jadi untuk mensinkronisasikan beberapa prosesor itu, tugas-tugas masing prosesor itu menjadi tanggung jawab dari programmernya. Nah, jaringan yang digunakan untuk transfer data sangat bervariasi meskipun bisa sesederhana internet. Nah, seperti dikatakan saya katakan tadi bahwa distribusi memori ini karena dia memiliki banyak masing-masing memori untuk prosesor. Jadi untuk mengkoneksikan banyak memori ini ya, untuk mengkoneksikan banyak memori ini dia harus terhubung melalui jaringan ya, jaringan komunikasi. Nah, bisa dilihat pada gambar ini adalah gambar bagaimana distribute memori. Jadi masing-masing CPU itu memiliki memori tersendiri ya. Masing-masing CPU dia memiliki memori tersendiri, nanti terhubung nanti dihubungkan oleh network, oleh jaringan. Nah, jadi masing-masing CPU ini memiliki memori lokalnya tersendiri. Nah, apa keuntungan ketika menggunakan distribute memory? Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan ketika menggunakan distribute memory ya. Yang pertama adalah memori dapat diskalakan atau dapat diukur ya dengan jumlah prosesor ya. Jadi memorinya ini dapat diukur dengan jumlah prosesor. Jadi tentukan berapa jumlah prosesor yang digunakan. Nah, itu memori dapat diskalakan atau diperkirakan atau dihitung. Kemudian meningkatkan jumlah prosesor dalam ukuran memori meningkat secara proporsional. Artinya ketika ingin menambahkan prosesor itu artinya bisa diskalakan atau bisa dihitung ya secara proporsional.
Harus bisa diperkirakan karena bisa diskalakan ya. Kemudian setiap prosesor dapat dengan cepat mengakses memori sendiri tanpa gangguan tanpa adanya overhead yang terjadi, tanpa adanya gangguan yang terjadi dengan mencoba mempertahankan koherensitas yang global. Jadi prosesor itu dengan cepat bisa mengakses memori sendiri tanpa adanya gangguan karena tadi seperti yang dikatakan bahwa masing-masing prosesor itu memiliki memori sendiri. Nah, yang keunggulan ketiga adalah efektivitas biaya ya. Jadi dapat menggunakan prosesor dengan jaringan komoditas atau artinya dengan biaya yang lebih murah ya, atau off the shelf. Nah, seperti itu. Nah, selain itu, selain keuntungan ada beberapa kerugian ya ketika menggunakan distributed memory. Kerugian pertama adalah programmer bertanggung jawab atas banyak rincian terkait dengan komunikasi data antar prosesor. Nah, kalau untuk seperti yang dijelaskan tadi bahwa untuk melakukan sinkronisasi data, untuk melakukan komunikasi data, kapan data diakses itu menjadi tanggung jawab programmer di sini. Jadi programmer itu memiliki bertanggung jawab atas banyak rincian terkait dengan komunikasi data antar prosesor ini sendiri. Yang kedua, mungkin sulit untuk memetakan struktur data yang ada ya berdasarkan memori global ke memori organisasi ini. Karena sulitnya itu karena masing-masing prosesor yang memiliki memori tersendiri. Jadi untuk memetakan struktur datanya itu bisa menjadi lebih rumit. Kemudian waktu akses memori yang tidak seragam ya. Kemudian data yang berada pada node jarak yang jauh membutuhkan waktu yang lebih lama diakses daripada yang ada dalam lokal node. Jadi kerugiannya juga karena nanti membutuhkan waktu yang lebih mungkin membutuhkan waktu yang beberapa sedikit lama karena waktu akses memori itu tidak seragam ya. Bisa dikarenakan mungkin jaraknya yang jauh ya, jarak node jaraknya itu jauh sehingga dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diakses. Nah, kemudian setelah share memory dan distributed memory ada juga namanya yang disebut dengan hybrid distributed share memory. Jadi hybrid distributed share memory ini adalah gabungan antara distributed memory dan share memory. Nah, ada beberapa karakteristik umum dari distributed memory ini. Yang pertama adalah komputer terbesar atau superkomputer dan tercepat di dunia saat ini menggunakan arsitektur dari share dan distributed memory. Jadi sekarang itu untuk perkembangan banyak superkomputer itu mereka sudah menggunakan arsitektur dari share dan gabungan antara share and distributed memory ini. Nah, komponen memori bersama dapat menjadi machine share memory. Jadi komponen memori ini dapat menjadi machine share memory dan atau graphic processing unit atau GPU. Untuk komponen distributed memory adalah jaringan beberapa mesin memori atau GPU bersama ya. Yang hanya tahu tentang memori mereka sendiri. Jadi masing-masing memori ini dia hanya tahu tentang memori mereka sendiri. Masing-masing prosesor ini dia hanya tahu tentang memori mereka sendiri, bukan memori pada mesin lain.
Oleh karena itu, komunikasi jaringan diperlukan untuk memindahkan data dari satu ke mesin yang lainnya. Nah, karena ini menjadi gabungan antara distribut dan share memori ya. Nah, keunggulannya tadi dia hanya dia waktu aksesnya lebih cepat, kemudian dia hanya tahu tentang memori mereka sendiri, masing-masing prosesor itu hanya tahu tentang memori mereka sendiri ya. Nah, kemudian karakteristik yang keempat adalah tren saat ini tampak menunjukkan bahwa jenis arsitektur memori ini akan terus menang dan meningkat di ujung komputasi yang tinggi dan di masa mendatang. Nah, untuk diperkirakannya bahwa prediksinya bahwa arsitektur memori hybrid, distributed, dan share memory ini nanti yang akan terus dikembangkan, akan ditingkatkan ya untuk komputasi paralel di masa yang akan mendatang. Nah, ini adalah gambar dari gabungan antara share, distribute, and share memory. Jadi di situ ada GPU ya, dengan graphic processing unit ya. Ada GPU di situ. Ada graphic processing unit. Jadi masing-masing CPU itu ya. Masing-masing CPU itu ada beberapa CPU memiliki akses yang memori yang sama. Nah, tentu aksesnya bisa lebih cepat ini. Nah, kemudian dia terhubung oleh network atau jaringan. Sehingga bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, untuk mengakses data dari memori yang satu ke memori yang lain itu dengan memanfaatkan jaringan ya. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya itu apapun yang umum untuk arsitektur share memory, apapun yang umum ya untuk share dan distributed memory. Jadi keunggulannya ini adalah dia menggabungkan antara share memory dan distributed memory. Kemudian dia memiliki peningkatan skalabilitas ya untuk pengukurannya ya, untuk menentukan skalanya ya. Nah, kemudian peningkatan kompleksitas programmer menjadi kerugian yang lebih penting. Nah, dalam hal ini programmer memiliki tanggung jawab yang sangat berat ya, karena dia harus mengatur kapan data diakses dan lain sebagainya. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini tentang komputer memori arsitektur, paralel komputer memori arsitektur cukup sekian. Nah, kemudian jika ada pertanyaan silakan tanyakan melalui grup Telegram ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk melakukan absensi di kalam. Oke. Nah, mungkin untuk materi hari ini cukup sekian dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.